Oke, jadi halo semuanya, selamat malam. Thank you yang udah nyempetin waktunya buat ikutan kelas hari ini. Jadi kelas bersinar hari ini aku Najmi mau bawain materi ikatan kimia. Sebelumnya mungkin kenalan dulu ya. Aku tuh namaku Najmi atau biasa dipanggil Estrella. Aku sekarang lagi kuliah di Farmasi UNER, sekarang lagi semester 5. Jadi bisa dibilang semester tua sih sebenarnya, tapi aku masih betah ngajar di Bersinar. Itu aja sih, salam kenal semuanya. Ya, di bawah ini ada Twitterku, sekalian promosi ya. Mungkin kalau kalian mau cari catatan atau apa, bisa ke sana. Dan kalau misalnya ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyain tentang kimia, tentang materi hari ini atau di luar materi hari ini juga boleh DM ke Twitterku. Itu ya, salam kenal semuanya. So, hari ini kita mau bawa materi ikatan kimia, dan karena tadi kalian juga rata-rata kayaknya nggak ada yang kelas 10 ya, jadi mungkin aku bisa agak cepet juga bawanya. Dan mungkin pertama aku mau tanya dulu sih ke kalian, kayak dari materi ikatan kimia ini kira-kira bagian mana gitu loh yang kalian belum ngerti. Jadi mungkin biar aku bisa tekanin di bagian yang belum kalian ngerti aja gitu. Bisa ditulis di kolom chat mungkin, atau bisa langsung on mic aja. Kalau izin ya Kak mau ngomong. Iya, boleh silakan. Kalau aku pribadi sih gimana ya? Udah lulus SMA nih, udah ngelewatin kimia, berasa keberuntungan aja sih karena aku beneran nggak ngerti itu kimia. Jadi kalau hari ini aku ikut aja gimana cara Kakak biasanya ngajar. Oke, thank you. Ikatan kovalen, oke. Thank you semuanya yang udah jawab. Oh ya, ada Soshum nih. Soshum, kamu leader atau gimana? Oke, kita lanjut ya. Jadi ikatan kimia ini tuh sebenarnya agak susah-susah gampang gitu karena banyak jenis-jenisnya. Terus juga kayak kita harus tahu perbedaannya tuh apa aja. Jadi kan tiap ikatan tuh beda cirinya kayak gitu. Karena ikatan kimia ini tuh juga salah satu materi yang sering keluar gitu di UTBK atau ujian-ujian mandiri lainnya. Oke, jadi lanjut aja ya. Jadi buat bikin PowerPoint ini aku pakai referensi buku kimia dari Chang ini. Ini sebenarnya ada yang terbitan bahasa Indonesianya. Aku pakai e-booknya juga. Ini tuh jadi kalau kalian mau nyari, banyak kok yang nge-share di Twitter atau kayak bisa kalian download di Google gitu yang terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, ini tuh sebenarnya buku kayak basic kimia banget deh kalau di kuliah tuh ya. Mau univ manapun kalau punya punya matkul kimia dasar di semester 1, ini tuh kayak buku pegangan wajibnya gitu. Nah, sorry. Sebenarnya waktu aku SMA aku juga sempat baca buku ini, tapi tuh aku kayak kurang ngerti gitu loh sama bahasanya karena walaupun yang waktu itu aku baca bahasa Indonesia tuh ya, tapi tuh bahasanya tuh kayak udah advance gitu loh, kayak yang kimia banget lah kayak gitu. Sedangkan buku-buku pelajaran pelajaran SMA yang biasa aku baca tuh ya bahasanya kayak normal-normal aja, tapi ini tuh kayak bahasa ilmiah banget lah gitu. Jadi walaupun ini tuh emang detail, tapi kalian kayak harus baca berulang kali atau kayak benar-benar dipahami gitu biar bisa paham konsepnya. Tapi ini bagus banget bukunya soalnya lengkap gitu. Oke, lanjut ya. Jadi pertama, ikatan kimia sendiri itu tuh dibagi jadi dua. Jadi ada gaya intramolekul sama gaya intermolekul. Aku coba annotate ya. Jadi di sini ada gaya intra sama gaya inter. Gaya inter ini juga biasa disebut gaya antar molekul, kayak gitu.
Karena namanya inter ya, internasional gitu. Aku ingatnya kayak kalau gaya internasional, oh berarti ini tuh luar. Terus kalau intra itu dalam atau dalam satu molekul. Jadi gaya intramolekul itu gaya dalam molekul itu sendiri. Sedangkan kalau gaya intermolekul berarti gaya antar molekul, antara molekul yang satu dengan molekul yang lain kayak gitu. Itu mungkin sedikit penjelasannya. Dan kalau buat gaya intramolekul itu dibagi jadi dua, ada ikatan ion sama ikatan kovalen. Terus buat gaya intermolekul itu ada gaya van der Waals, ada gaya dispersi London, sama gaya sama ikatan hidrogen. Sebenarnya overview ikatan kimia tuh kayak gini doang, tapi dari tiap ikatan itu juga kayak ada pembagiannya lagi, dan kalian harus tahu itu tuh maksudnya ke ikatan yang mana, jenisnya apa gitu-gitulah. Jadi agak susah-susah gampang, tapi kita pelan-pelan aja ya. Kalau misal penjelasanku ada yang kecepatan atau mungkin kalian ada yang belum dimengerti, boleh langsung disela aja ya. Nah, ini pertama ada Lewis symbol. Jadi Lewis itu menyatakan kalau elektron itu tuh digambarkan sebagai titik gini. Jadi contohnya di golongan 1A, contohnya ada hidrogen. Hidrogen itu punya satu elektron, berarti titiknya ada satu kayak gitu. Terus misal kita lihat O nih. O ini kan golongan 6A. Dia punya 6 elektron valensi, jadi di sini ada 6 titik di O kayak gitu. Nah, terus juga dari Lewis ini kan kalian juga udah tahu ya kalau misal golongan itu tuh juga nentuin jumlah elektron valensi gitu. Contohnya golongan 2A berarti elektron valensinya ada 2. Terus golongan 7A berarti elektron valensinya ada 7 dan seterusnya kayak gitu. Oke, next. Yang pertama, kita mau bahas gaya intramolekul atau di dalam molekul. Jadi yang pertama kita bahas itu adalah ikatan ion. Jadi definisinya dari ikatan ion sendiri adalah gaya yang terbentuk oleh ikatan yang terbentuk oleh gaya elektrostatik yang menyatukan ion-ion dari senyawa ionik. Mungkin agak tricky ini penjelasannya, tapi nanti kita bisa pahamin di contoh. Terus di ikatan ion ini tuh ada serah terima elektron. Jadi ada yang ngasih elektron, terus ada yang nerima. Ini cirinya ikatan ion tuh kayak gini pokoknya. Ada yang ngasih dan ada yang nerima. Terus terjadi antara unsur logam sama non-logam, dan ini tuh merupakan ikatan yang kuat. Jadi di antara gaya intramolekul itu kan ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, ikatan ion ini tuh adalah ikatan yang paling kuat gitu. Dia lebih kuat dibandingkan ikatan kovalen. Terus ini juga ada, aku kasih note, ikatan ion ini tuh mengikuti hukum Coulomb, yaitu kalau muatannya beda jenis itu akan saling tarik-menarik. Karena kayak yang aku bilang tadi, ini tuh kayak prinsipnya give and take gitu kan. Ada yang ngasih, ada yang terima. Nah, buat mereka bisa ngasih dan terima, itu tuh mereka pasti muatannya tuh beda. Jadi muatannya beda, ada yang ngasih, ada yang terima, akan terjadi gaya yang tarik-menarik. Kayak gitu. Oke, aku lanjut dulu ya. Ini langsung ke contoh nih kayaknya di sini. Nah, buat contoh ikatan ion, kayak yang aku bilang tadi ya, aku tulisin aja. Ada yang ngasih, ada yang terima. Dan ikatan ini tuh terjadi antara yang muatannya tuh beda jenis. Jadi ada yang positif, terus ada yang negatif. Langsung ke contoh aja nih ya, NaCl. Pertama kita harus jabarin dulu. Na itu kan golongan 1A, Cl itu golongan 7A. Berarti kita bikin simbol dot dari Lewis tadi. Na itu kan punya elektron valensi 1, dan Cl itu punya elektron valensi 7. Nah,
Di sini buat mencapai keseimbangan oktet yang kalian tahu kan oktet itu kan biar elektron valensinya itu 8, jadi dia itu stabil. Nah, untuk mencapai keseimbangan oktet, Na itu dia harus melepas elektronnya. Na, jadi elektron dari Na ini pindah ke Cl, dan Cl ini nerima, jadi Na ini ngasih, dan si Cl yang nerima. Jadinya Na-nya itu bakal bermuatan positif, dan Cl-nya itu bermuatan negatif. Nah, ikatan ion ini terbentuk karena kayak gini tadi, Na-nya ngasih elektronnya, dan diterima sama si Cl. Jadi terbentuklah ikatan ion. Jadinya NaCl. Gini. Kamu nanya. Ya. Berarti kalau yang positif itu biasanya ngasih gitu ya? Iya, buat gampangnya kayak gitu aja ngikatnya. Kalau yang positif itu dia biasanya ngasih Na+, Li+, gitu. Terus yang nerima Cl atau F, gitu. Karena simbolnya juga positif gitu kan, berarti dia tuh kelebihan gitu loh istilahnya. Jadi dia ngasih ke atom yang kekurangan. Contohnya tadi Cl, kayak gitu. Nah, contoh lainnya yang langsung aja yang bawahnya ya. Ini ada LiF. Li itu kan golongan 1A. F itu golongan 7A. Sama sih kayak yang di atas tadi. Jadinya Li-nya punya 1 elektron. Cl-nya punya 7. Nah, jadi si Li ini ngasih 1 elektronnya ke Cl. Dia yang nerima. Sehingga terbentuk Li plus dan Cl min. LiCl gitu. Jadi pokoknya intinya ikatan ion itu tuh antara molekul yang beda, atom yang beda muatan. Contohnya ini kan ada plus, ada min. Ini NaCl juga ada yang plus, ada yang min. Terus ada yang ngasih, terus ada yang nerima juga kayak gitu. Jadi nggak ada yang dipakai bareng elektronnya, tapi dia dikasih aja kayak gitu. Terus ini langsung aja ya yang bawahnya. Ada lagi contoh K2O. K itu kan golongan 1A, O itu golongan 6A. Jadi 2K plus O 2 min. Kayak gini deh. Jadi, nah ini karena si K ini kan jadi dia punya 2 elektron kelebihan kan. Dari muatan plusnya ada 1 dikali koefisiennya 2. Terus O ini dia butuh 2 elektron biar bisa mencapai keseimbangan oktet. Jadi terbentuklah K2O. Yang ini tuh stabil karena udah oktet. Oke, kalau kita gambarin kan K2O itu jadi gini ya. O, K, K, terus ininya 1. Dari K-nya 1, O-nya itu ada 6. Nah, jadi si elektron K-nya ini dikasih ke O, yang ini juga dikasih ke O. Sehingga si O ini punya 8 elektron. Kak, berarti buat mencapai keseimbangan tuh harus selalu 8 elektron gitu ya? Iya, buat keseimbangan itu umumnya itu 8 atau yang kita sebut tadi oktet. Tapi ada juga yang 2 atau duplet. Contohnya yang 2 ini tuh tapi ini cuma bisa dicapai oleh hidrogen sama helium. Jadi hidrogen itu kan dia cuma punya 1 atom, 1 elektron tuh ya.
kan dia juga nomornya tuh 1. Nah, jadi biar dia bisa seimbang, dia berikatannya sama 2 elektron aja. Terus helium itu juga dia punya 2 elektron. Nah, itu helium itu kan golongan 8A ya, atau golongan gas mulia. Dan kalau golongan, yang perlu kalian ingat, kalau golongan gas mulia itu tuh mereka udah seimbang. Jadi, bukan seimbang, udah stabil. Jadi mereka nggak perlu lagi berikatan atau jarang gitu berikatan sama atom-atom lain karena mereka sendiri tuh udah duplet atau udah oktet kayak gitu. Pengecualiannya cuma di H sama He doang. Terus yang sisanya pokoknya mereka harus ikut oktet. Gitu aja sih. Oke, aku lanjut kali ya. Terus yang bawahnya ini juga sama caranya kayak yang tadi. Al itu kan golongan Al itu golongan 3A. OO itu golongan 6A. Nah, ini buat golongan-golongan dari atom itu juga kalian harus dihafalin ya, karena kalau aku dulu waktu SMA, saya ingatku guruku harus nyuruh ngapalin gitu sih, minimal 1-8A. Karena itu juga bakal kepake terus, terutama buat kalian yang mau kuliah di jurusan-jurusan saintek. Al itu kan golongan 3A, O golongan 6A, terus ini berarti kan 2Al 3 plus 3O 2 min. Nah, dia punya berarti ini kelebihan 6 elektron, ini dia butuh 6 elektron biar mencapai seimbang. Jadi terbentuklah Al2O3. Gitu, teman-teman. Mungkin penjelasanku ada yang belum jelas di materi ikatan ion ini. Jelas, Kak. Oke, aku lanjut ya. Pokoknya nanti kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung diinterupsi aja ya, teman-teman. Yang terakhir. Oke, aku ulang ya. Bentar. Oh, ini tadi aku emang ngejelasinnya agak cepet sih yang terakhir. Jadi, pertama, kalian harus tahu dulu kalau misalnya ketemu senyawa kayak gini, kalian harus tahu atom-atomnya itu dari golongan apa aja. Nah, Al atau aluminium itu kan dari golongan 3A. O itu dari golongan 6A. Nah, kalau dia dari golongan 3A, berarti dia punya 3 elektron valensi. Itu 2, 3. O dari golongan 6A berarti dia punya 6 elektron valensi. Nah, buat mencapai keseimbangan, si O ini kan butuh 2 elektron lagi ya. Buat mencapai oktet tadi, dia butuh 2 elektron. Sedangkan si Al ini dia harus lepas 3 elektron. Ya kan, karena Al 3 plus kayak gitu. Kita tulis ini aja. Al 3 plus sama O2 min, kan kayak gitu jadinya. Nah, yang di bawah ini nih, ada Al2, ada O3, ini kita pindahin ke depan. Jadi koefisien. Al-nya 2. Al-nya 2, O-nya di sini ada 3. Jadi biar mereka tuh stabil, si Al ini butuh ngelepas 6 elektron. Susah banget. Terlalu bawah deh kayaknya. Bentar. Lepas 6 elektron. Jelek banget, bentar. Lepas 6 elektron. Dan si O ini butuh 6 elektron. 6-nya itu dari mana? Jadi 2 min dikali 3.
jadinya 6. Ini juga 6 elektronnya dari mana? Dari 3 plus dikali 2, kayak gitu. Kayak turunan gitu nggak sih, Kak? Turunan gimana? Ya, pangkatnya dikali ke depan gitu. Betul-betul. Prinsipnya kayak gitu semua kalau buat kimia. Kalau ada koefisien, jangan lupa dikali sama muatan. Yang di atas ini namanya muatan. Bentar, ganti warna. Yang di atas ini tuh namanya muatan. Yang di depan ini namanya koefisien. Gitu, teman-teman. Jadi balik lagi, yang pertama kita harus tahu dia golongan apa. Terus dari golongan itu kita bisa tahu jumlah elektron valensinya. Dari jumlah elektron valensi baru kita bisa ngira-ngira yang mana nih yang kira-kira bakal dilepas, yang mana yang kira-kira bakal nerima. Dan nerima ngelepasnya itu berapa elektron, kayak gitu. Pokoknya harus mencapai oktet itu tadi. Oktet. Atau elektron valensinya itu harus 8. Gitu, teman-teman. Udah agak jelas nggak penjelasanku? Atau ada yang masih mau ditanyain? Oke, thank you. Aku lanjut ya. Nah, ikatan yang selanjutnya adalah ikatan kovalen. Definisinya, ikatan kovalen itu ada pemakaian elektron bersama. Jadi ini, aku garis bawahi. Pemakaian elektron bersama. Kalau ikatan ion, tadi itu kan ada yang ngasih, terus ada yang nerima. Tapi kalau di ikatan kovalen itu mereka pakai bareng-bareng kayak gitu. Pakai bareng-bareng tujuannya biar apa? Biar mencapai oktet itu tadi. Jadi kalau di ikatan ion tadi tuh give and take gitu kan. Tapi kalau di ikatan kovalen ini mereka bareng-bareng makainya elektronnya. Nah, terus pemakaian sepasang elektron ini disimbolkan dengan garis. Terus ada yang sebutannya itu elektron bebas atau lone pair, atau kalian taunya itu PEB. Ini kayaknya sering sih disinggung-singgung sama guru kimia atau pasangan elektron bebas. Jadi PEB itu tuh adalah sepasang elektron yang nggak ikut dalam pembentukan ikatan kovalen. Dan jangan lupa di sini tuh sepasang ya. Namanya juga pasangan elektron. Jadi bukan cuma satu elektron. Kalau namanya PEB itu berarti ada dua elektron gitu. Atau sepasang. Nah, ikatan kovalen ini tuh dia lebih lemah daripada ikatan ionik, dan tujuan untuk pembentukan ikatan kovalen itu adanya pemakaian elektron bersama untuk mencapai oktet ini tadi. Gitu, teman-teman. Ini mungkin langsung ke soal ya, biar ngerti. Nah, ikatan kovalen yang pertama kali ditemuin. Jadi ikatan kovalen ini kan ditemuinnya tuh oleh Lewis ya. Nah, ikatan yang pertama ditemuin ini tuh adalah ikatan di H2 atau hidrogen. Jadi seperti yang aku bilang tadi, hidrogen ini tuh kan pengecualian dari pengecualian dari aturan oktet. Karena kalau dia hidrogen itu dia pasti tujuannya itu untuk mencapai duplet atau 2 elektron valensi kayak gitu, biar dia mencapai keseimbangan. Nah, buat H itu kan golongan 1 ya. Nah, ini hanya ada 2. Karena dia ini tujuannya bukan oktet, tapi kan tujuannya duplet. Nah, H2 ini tuh ini elektronnya itu dipakai bareng. Elektron dipakai bareng kayak gini kan disimbolkan sebagai garis ya. Nah, garis ini itu yang namanya ikatan kovalen, dan elektronnya ini kan masing-masing punyanya si H, tapi akhirnya mereka dipakai bareng, jadi terbentuklah H2. Itu. Nah, terus ini tuh namanya ikatan rangkap satu atau rangkap tunggal gitu nyebutnya.
karena ada pemakaian satu pasang elektron bersama. Mungkin langsung lanjut dulu ya. Contoh lainnya adalah CO2. Jadi Nah, ini juga sekalian kita belajar buat penentuan atom tengah ya. Atom tengah itu biasanya diambil dari yang jumlahnya paling sedikit. Contohnya kayak CO2. CO2 ini kan berarti O-nya ada 2, C-nya ada 1. Berarti yang jadi atom pusat atau atom tengah itu tuh si C dan dikelilingi oleh si O gitu. Terus C ini kan golongan 4A ya. O itu golongan 6A. Jadi si C ini punya 4 elektron. Dan si O ini punya 6. Ya. Nah, buat mencapai oktet, kira-kira ini antara CO-nya ini rangkapnya rangkap 1 atau rangkap 2 nih? Rangkap 2. Iya, bener banget. Jadi, di sini rangkapnya itu rangkap 2. Nah, jadi si C-nya ini punya 4 plus 4 lagi elektron, jadi udah 8 kan. Terus si O, masing-masing O ini kan udah punya 6. Terus ditambah 2, berarti 8. Yang O yang ini juga sama. Punya 6 elektron ditambah 2, jadi 8. Jadi semuanya udah mencapai aturan oktet. Gitu teman-teman. Dan yang ini tuh namanya ikatan rangkap 2. Gitu. Nah, yang namanya PEB yang aku singgung di awal tadi tuh ini. Jadi kan namanya juga pasangan elektron. Jadi isinya 2. Ini adalah PEB, ini juga, terus ini PEB juga, ini juga PEB gitu. Nah, terus lanjut yang N2. N itu kan golongan 5A ya. Jadi dia punya 2 elektron. Kok 2? Sorry. Punya 5. Agak ngantuk nih. Punya 5. Tuh, ya 5. Terus ini juga 5. Nah, kalau 5 kan gimana ya? 5 tuh biar dia bisa stabil berarti dia butuh 3 elektron lagi kan biar mencapai oktet. Sehingga di sini mereka itu pakai mereka tuh pakai ini 3 elektronnya. Dipakai bareng. Jadi N yang pertama ini juga dia punya 5 plus 3 elektron. N yang kedua juga dia punya 5 plus 3 elektron. Jadi udah sama-sama 8 kan. Udah mencapai oktet. Gitu. Nah, ini namanya ikatan rangkap 3. Dan kalau misalnya ditanya nih ya, di dalam N2 ini tuh punya berapa PEB? Berarti jawabnya ada 2. Ini adalah 1 PEB, ini 1 PEB. Jadi di sini ada 2 PEB. Gitu. Jangan lupa ya konsep PEB tadi tuh pasangan elektron bebas, berarti yang enggak ikut atau enggak membentuk ikatan kovalen. Contoh selanjutnya adalah CCl4. Jadi C itu kan golongan 4A. Cl golongan 7A. Berarti buat mencapai keseimbangan, Cl itu butuh 1 elektron. Dan C ini tuh kan 4 tuh kayak tengah-tengah gitu kan. 4 menuju ke 8. Nah, biasanya dia bisa nyumbangin elektron atau bisa juga nerima. Tapi ya namanya ikatan kovalen kan, jadi mereka pakai bareng-bareng elektronnya biar si C ini yang elektronnya punya 4 jadi 8 atau mencapai oktet.
Terus ini kita gambarin aja langsung. C punya 4. Terus CL ada 4 kan. Tiap CL itu dia punya 7. Sebenarnya bikin struktur Lewis yang pakai Lewis dot ini tuh makan waktu juga ya, karena kita harus nitik-nitikin tiap elektron gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah paham tentang basic ikatan kimia, tentang basic penggunaan elektron, nah ini nih nggak usah dititik-titikin kayak gini, tapi langsung aja biasanya digaris-garisin kayak gitu. Nah, ini buat mencapai keseimbangan, si Cl ini butuh 1 elektron kan. Jadi ini pakai bareng. Jadinya udah seimbang nih, si Cl masing-masing pakai 1 elektron, ketambahan 1 elektron, dan si C-nya ini juga ketambahan 1 elektron yang dipakai bersama si 4 Cl ini. Jadi terbentuk CCl4 yang mencapai oktet. Gitu, teman-teman. Pokoknya ikatan kovalen itu ingatnya ada pemakaian elektron bersama. Kak, ada cara mudah gitu nggak sih biar nentuin PB selain digambar kayak gitu? Kalau menurutku apal apa tuh namanya tabel periodik gitu. Jadi misalnya kalian udah tahu golongan 1A itu apa, atau kalian misalnya udah tahu oh itu kan golongan berapa kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah tahu golongannya, kalian kan pasti udah tahu juga tuh elektron valensinya berapa, dia punya berapa elektron. Jadi tinggal dikira-kira aja kayak gitu. Jadi biar cepet juga tuh ya. Misalnya kan H2O nih. OH. O itu kan golongan 6. Berarti tinggal gini. Gitu aja. Terus contohnya C. C itu kan golongan 4 tuh ya. Berarti tinggal H. Gitu-gitu aja. Pokoknya harus hafal ininya sih. Golongan-golongannya. Karena itu bakal ngebantu banget buat mempersingkat waktu juga nentuin PEB-nya. Oke, ada yang belum jelas lagi kira-kira? Aku lanjut ya. Bentar. Next, ini tuh sebenarnya aku lupa ya. Kan kalian kalau nggak salah kemarin itu diajarinnya stoikiometri ya. Nah, sebenarnya sebelum keikatan kimia ini harusnya kita belajar tentang sistem periodik unsur, atom, kayak elektron, terus proton, neutron gitu-gitu. Tapi aku lupa karena ternyata belum dibawain di bersinar ini. Tapi nggak apa-apa, di sini kita singgung bareng-bareng. Dan karena tadi aku tanya kan kalian juga udah kebanyakan kelas 12 dan lagi gap year gitu ya. Jadi mungkin udah cukup ada basic buat kepolaran, ikatan kimia, dan lain-lain gitu ya. Jadi aku nggak terlalu ngulang. Bentar. Oke. Jadi konsepnya atom itu misalnya nih, molekulnya, dia tuh netral, dia nggak bermuatan. Tapi karena ada namanya atom tuh kan ada yang muatannya positif, ada yang muatannya negatif kayak gitu. Nah, adanya muatan ini tuh membuat ada kutub kayak gitu. Jadi di sini ada yang positif, ada yang negatif. Nah, karena adanya muatan yang nggak sama ini, jadi ada yang namanya kepolaran atau ada momen dipol gitu. Momen dipol
atau dwikutub. Jadi namanya dipol atau dwikutub berarti ada dua kutub kayak gitu ya. Jadi awalnya yang dia tuh bulat gini dong, nggak ada muatan positif sama negatifnya tuh kayak nyebar jadi satu gitu. Tapi karena ada momen dipol atau dikutub tadi itu, jadi ada yang bermuatan lebih positif, terus ujung satunya tuh bermuatan lebih negatif kayak gitu. Nah, momen dipol ini tuh menyebabkan namanya jadinya senyawa itu bersifat polar. Jadi prinsipnya polar itu tuh kalau dia punya momen dipol, udah gitu. Polar sama dengan punya momen dipol. Atau gimana ya cara ngejelasinnya? Kak, polar itu dapat bereaksi dengan air. Nah, ini nanti aku bahas di slide selanjutnya ya. Kak, kalau yang digambar, Kak, ya. Itu yang digambar tuh yang B, dia Ya. muatannya lebih banyak kan negatifnya atau yang positifnya? Soalnya gambarnya kayak gitu. Oh, oke. Thank you pertanyaannya. Jadi, bentar aku merangkai kata dulu. Jadi gini, buat momen dipol, ini tuh dipengaruhi oleh keelektronegatifan. Seperti yang kalian tahu kan dari tabel periodik nih ya. Tabel periodik semakin ke mana nih? Ke kanan itu tuh keelektronegatifannya semakin tinggi dan semakin ke atas itu keelektronegatifannya semakin tinggi. Makanya golongan 7A fluor, klor, brom, iodin gitu-gitu. Ini tuh keelektronegatifannya tinggi atau sangat elektronegatif. Nah, terus juga kalian tahu kan, contohnya Cl aja. Cl itu kan, kalian pernah nemu nggak Cl+? Kayaknya enggak kan? Pasti Cl itu muatannya negatif. Nah, karena dia tuh keelektronegatifannya tinggi. Atau mungkin kita balik lagi dulu, apa sih pengertian keelektronegatifan? Jadi keelektronegatifan itu adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain atau partikel lain kayak gitu. Karena kayak tadi contohnya HCl kan, punyanya si A ini elektronnya malah ditarik jadi ke Cl kayak gitu. Jadi atom-atom muatan negatif atau golongan 7A kayak gitu-gitu, ini tuh punya keelektronegatifan yang tinggi sehingga dia tuh cenderung menarik elektron ke kutubnya dia. Jadi kutub yang ini tuh jadi parsial positif, parsial negatif, dan kutub yang ini tuh jadi parsial positif. Maksudnya parsial negatif itu tuh dia elektron-elektronnya tuh ketarik ke kutub yang ini, ke yang parsial negatif, dan kutub yang parsial positif ini cenderung miskin elektron lah kayak gitu, karena elektronnya ketarik ke kutub yang lainnya. Makanya ini tuh namanya itu momen dipol atau dikutub, karena ada pembentukan dipol atau di kutub ini ada pembentukan kutub yang nggak rata kayak gitu. Jadi balik lagi momen dipol ini tuh konsepnya ke elektronegatifan ini tadi. Mungkin kalau lupa bisa dibaca-baca lagi catatannya tentang ke elektronegatifan. Pokoknya yang harus diingat ini sih paling sering keluar 7A, pokoknya ini paling elektronegatif. Gitu kira-kira, sorry kalau penjelasanku agak sulit dimengerti, tapi gimana? Paham, Stika, paham. Oke, thank you. Jadi intinya itu aja sih. Kalau yang gambar A, ya, gambar A ini karena dia muatannya tuh tersebar dengan rata, jadi dia nggak ada kutub, nggak ada yang lebih parsial positif, nggak ada yang parsial negatif. Sedangkan kalau gambar yang B, ini tuh karena ada atom yang lebih elektronegatif dari atom lain, sehingga yang atom yang elektronegatif itu tuh menarik elektron punyanya atom lain. Jadi ada pembentukan kutub kayak gitu, namanya momen dipol atau dwikutub. Gitu sih. Ingatnya kalau kutub selatan sama kutub utara kayak gitu kan. Pasti kan apa ya?
berkebelakangan, berkebalikan gitu kan. Jadi kayak gitu juga ini, ada yang kutub positif, ada yang kutub negatif. Aku lanjut, atau ada yang mau ditanyain dulu? Kak, maaf OOT untuk kelas ikatan kimia ini akan bahas semua materi ikatan kimia atau nanti ada kelas lagi buat lanjutin materi ini? Oke, thank you. Buat sekarang ini aku nyiapin PPT buat sampai akhir materi ikatan kimia sih, tapi kita bahas dikit-dikit kayak gitu. Jadi buat materi ikatan kimia kayaknya sekali pertemuan ini aja. Oke. Aku lanjut ya. Nah, buat apa sih kita tahu kepolaran molekul? Jadi kita tuh harus tahu gitu loh mana molekul yang polar dan mana molekul yang non-polar. Nah, tahu kepolaran ini tuh buat apa? Ini tuh sebenarnya banyak gunanya juga sih. Contohnya kayak mungkin karena aku anak farmasi gitu ya, penerapannya tuh bisa. Contohnya tuh obat. Obat itu molekulnya polar atau non-polar. Nah, itu nanti kita bisa memperkirakan apakah nanti obat itu tuh di dalam tubuh itu diserap atau enggak, atau kalau diserapnya di organ yang mana, apakah di lambung atau di usus dan lain-lain kayak gitu. Terus juga kepolaran ini tuh kita bisa tahu kelarutan kayak tadi kan. Contohnya misalnya senyawa X dengan air itu kelarutannya kayak gimana, atau senyawa X dengan pelarut organik kayak gitu, apakah dia larut atau tidak. Itu tuh kayaknya penjelasanku terlalu berat ya. Pokoknya buat nentuin kelarutan itu berguna, terus juga buat nentuin sifat fisika kimia itu berguna buat itu polar ini. Jadi kayak penjelasan yang slide sebelumnya, polar itu tuh kalau dia momen dipolnya tidak sama dengan 0 atau dia punya momen dipol. Jadi ada atom yang elektronegatif yang lebih nalik elektron, jadi dia ada parsial negatif dan ada kutub parsial positif. Itu polar. Sedangkan kalau non-polar dia momen dipolnya sama dengan 0 atau dia nggak punya momen dipol. Jadi semua persebaran elektronnya itu rata. Contohnya kayak di slide ini berarti yang polar itu yang gambar A. Sedangkan kalau kebalik. Yang polar itu yang gambar B karena dia ada momen dipol, sedangkan yang non-polar atau yang persebarannya itu rata, dia nggak ada momen dipol, itu yang A. Gitu. Jangan kebalik ya yang ini. Terus buat tahu nih, polar non-polar itu cara gampangnya itu kita bisa lihat PEB-nya. Jadi kalau polar itu tuh dia biasanya ada PEB. Sedangkan kalau non-polar itu biasanya dia nggak ada PEB. Tapi PEB ini tuh nggak spesifik gitu loh. Nggak maksudnya atom yang punya PEB dia pasti polar, atau atom yang nggak punya PEB pasti non-polar, itu nggak kayak gitu. Jadi balik lagi, yang pertama harus kalian tahu itu momen dipolnya. Ini kayak udah pasti banget dia dipakai buat nentuin kepolaran. Nih. Oke. Ini mungkin biar lebih paham, kita langsung ke contohnya ya. Ini contohnya adalah H2O atau air. Kan kayak gini ya. O itu dia golongan 6A, jadi dia punya 6 elektron. Terus H itu golongan 1, punya 1 elektron. Nah, ini ada pemakaian elektron bersama, sehingga si H ini mencapai duplet dan O ini mencapai oktet. Nah, udah stabil kayak gini. Terus kita lihat si O ini tuh kan golongan 6A ya. Golongan 6A. Sedangkan si H ini kan golongan 1A. Nah, ini tuh nanti si atom-atomnya, si elektronnya ini tuh lebih tertarik ke si O-nya. Nah, kayak gini. Jadi si O itu parsial negatif, si H itu parsial positif. Kenapa? Karena keelektronegatifannya O itu lebih besar daripada H.
Terus juga di sini O itu kan punya PeB. Nah, karena dia ada PeB ini, persebaran elektronnya tuh jadi nggak merata gitu. Jadi kayak kalau misal di gambar tuh ya, kalian pernah nemu gak sih gambar atom tuh ya, terus tuh ada yang ini tuh lebih merah gitu. Gimana sih ngegambarinnya? Ini ada sih di buku Cheng tadi ya. Jadi yang punya PeB, dia tuh sekitar atomnya tuh lebih merah-merah gitu. Nah, PeB ini tuh yang bikin merah-merahnya tuh. Kenapa? Karena dia menarik biar daerahnya itu lebih elektronegatif gitu. Jadi ini yang O ini tuh lebih merah. Karena apa? Karena punya PeB tadi lebih elektronegatif. Nanti aku cariin deh ininya ilustrasinya. Pokoknya kayak gitu deh. Sedangkan yang parsial positif atau yang ditinggalin sama elektron itu, dia warnanya tuh kayak agak hijau-hijau gitu loh. Berarti dia parsial positif atau elektronnya ketarik sama atom lain. Terus tadi, bentar ada yang nanya kayak yang air. Apa sih? Bentar. Nah, Kak, polar itu dapat bereaksi dengan air. Jadi, sebenarnya balik lagi, kan kita tahu nih ya, H2O ini punya PeB, terus dia juga strukturnya itu jadinya punya momen dipol, akhirnya dia bersifat polar. Nah, karena air itu polar, terus ini tuh ada namanya prinsip like dissolve like. Jadi yang punya sifat kepolaran yang sama itu tuh cenderung larut. Contohnya kayak ya karena air tadi polar, jadi kalau misalnya molekul-molekul polar dia juga cenderung larut ke air. Tapi kalau karena like dissolve like ini ya, jadi yang sifatnya sama dia tuh larut. Tapi kalau misal molekul yang bersifat non-polar, terus kita mau nyoba larutin di air yang sifatnya polar. Berarti kan ini nggak match nih ya, non-polar tapi mau digabung sama polar. Nah, itu kelarutannya itu kecil karena yang nggak match itu tadi gitu. Jadi ada prinsip like dissolve like ini. Kayaknya ini juga aku baru dapet di kuliah sih, di SMA nggak pernah disinggung kayak gini. Tapi ini good to know aja. Kak, yang H2O itu berarti kovalen. Iya, yang H2O ini kovalen, tapi ini tuh juga nanti bisa nyambung ke ikatan hidrogen. Nanti kita bahas lagi ya. Tapi iya, H2O ini kovalen. Next, lanjut dulu kali ya. Oke. Contoh lainnya ada CHCl3. CHCl3. Gini ya. C itu dia punya 4 ya. Karena di golongan 4A. H itu golongan 1, Cl golongan 7A. Nah, jadi di sini langsung kita gambarin aja ikatan kovalennya. Gini, gini, gini. Nggak lurus. Ini. Nah, semuanya udah mencapai H-nya udah mencapai duplet, C sama Cl-nya juga udah mencapai oktet. Berarti kan udah stabil nih ya. Nah, terus ini kan kalau kalian lihat si C-nya ini nggak punya PeB ya. Terus kalian bingung, Kak, kok ini masuknya polar, padahal si C-nya itu nggak punya PeB. Nah, jadi ini tuh bersifat polar karena ada atom yang lebih elektronegatif dari atom lain. Dalam kasus ini, Cl. Karena kalian harus ingat ya, Cl atau golongan 7A itu tuh atom-atom yang paling elektronegatif gitu. Jadi si C-nya ini cenderung tertarik ke Cl. Sehingga Cl itu bermuatan parsial negatif. Ini juga parsial negatif.
si atom dari C-nya juga tertarik ke Cl, jadi parsial negatif. Nah, tapi kalian juga lihat di sini ada H. H itu kan gimana? H itu kayak atom yang paling nggak elektronegatif kayak gitulah. Jadi dia tuh paling pasrah gitu loh. Jadi kalau misalnya atom yang elektronegatif itu kan cenderung narik elektron kan. Tapi kalau H tuh kayak ya udah gitu ambil aja, kayak ngasih-ngasih aja gitu loh. Jadi di H ini tuh kayak gini malah. Nah, si elektron punyanya si H ini tuh cenderung tertarik ke Cl. Nah, kalian lihat kan, karena kayak gini berarti kan H-nya itu bersifat parsial positif dan Cl-nya si C-nya itu bersifat parsial negatif. Nah, ini kan kayak nggak seimbang gitu loh. Kayak di sini ada yang tertarik ke Cl, atomnya ada yang elektronnya ada yang tertarik ke Cl, ada yang ke Cl, tapi yang H ini malah tertarik ke si C. Jadi di sini tuh ada momen dipol atau di kutub karena nggak persebaran elektronnya itu tidak merata. Gitu, teman-teman. Mungkin penjelasanku kurang jelas. Ada yang mau ditanya dulu? Jelas kok, Kak. Oke, thank you. Aku lanjut ya. Contohnya yang polar, ini ada satu lagi, ada NH3. Jadi N itu kan golongan 5A, H itu golongan 1A. Terus kalau digambar struktur Lewisnya jadinya N ada 5, H-nya nah, di sini ada pemakaian elektron bersama. Sehingga si N-nya ini ketambahan 3 elektron, hanya ketambahan 1 elektron yang dipakai bareng-bareng. Jadi si N-nya udah mencapai si N-nya mencapai oktet dan H-nya mencapai duplet. Nah, kita lihat di sini kenapa ini polar atau dia ada momen dipol karena dia punya PEB. Nah, kalau kalian bingung, Kak, kenapa sih PEB itu bikin momen dipol, menyebabkan momen dipol kayak gitu? Karena kalau PEB ini tuh, jadi si keelektronegatifan atau si atom elektronnya itu tuh lebih tertarik ke si PEB-nya gitu loh. Jadi kalau digambarin tuh kayak gini. Nah, jadi H-nya ini kan ketarik ke sini, H-nya ketarik ke N. Tapi di dalam N itu sendiri tuh ada yang narik elektron, yaitu si PEB-nya tadi. Jadi momen dipolnya itu kayak keelektronegatifan itu lebih ngumpul di yang punya PEB ini tadi. Kayak yang aku bilang tadi ya, ini tuh kalau digambarin struktur apa ya namanya 3 dimensi atau apalah itu tuh jadi yang ada PEB ini merah-merah, lebih merah-merah gitu. Nah pokoknya ini merah semua. Yang ini tuh yang di sini N-nya itu kayak agak oren-oren gitu. Yang di bawah-bawahnya kan nggak ada PEB nih ya, jadi ini agak oren-oren. Yang ada PEB itu merah-merah, tapi yang H ini kan dia parsial positif ya, karena elektronnya itu lebih tertarik ke N. Jadi si H ini warnanya tuh hijau-hijau biasanya. Hijau-hijau kayak gitu. Terus yang H ini hijau-hijau. Gitu-gitu. Mungkin nanti aku cariin gambarnya ya, animasinya, karena kayaknya ini sulit dimengerti sih. Gitu, teman-teman. Aku lanjut ke yang non-polar sekalian ya. Jadi buat non-polar itu kan dia berarti nggak punya momen dipol atau nggak ada PEB lah kayak gitu. Nah, gampangnya non-polar ini tuh biasanya yang double-double. Contohnya Cl2, I2, Br2, atau apa lagi ya?
H2 gitu. Karena dia tuh sama, contohnya H2. Nah, pemakaian elektron bersama. Berarti ya udah nyebar gitu, nyebarnya rata. Nggak ada partial positif, nggak ada partial negatif, karena dia sama-sama H, sifatnya sama, kayak elektron negatifannya sama, jadi mereka nggak perlu rebutan elektron kayak gitu. Gampangnya gitu sih. Nah, contoh lain, ini ada CO2. CO2, 6, C-nya ada 4. Nah, ini berarti ada ikatan rangkap 2, terus dia semuanya udah mencapai oktat kan. C-nya 4, terus pakai 4 bareng, jadi 8. O-nya ada 6, pakai 2 elektron bareng, jadi 8. Jadi udah mencapai oktet. Dan di sini kan kita lihat tuh ya, ini O2. Jadi gimana ya nyebutnya, persebaran elektronnya tuh sama gitu karena dia sama-sama O. Terus dilihat di sini C-nya itu kan dia nggak punya PeB kan. Jadi ya persebaran elektronnya itu merata gitu di dalam CO2 ini. Sedangkan tadi contohnya kayak yang NH3 nih ya. Kalau kalian mikir, Kak, NH3 kan juga sama, padahal tiga-tiganya sama-sama H. Tapi kenapa dia polar? Karena dia ada PeB ini tadi. Karena PeB itu kan bikin lebih lebih elektronegatif kayak gitu ya, karena elektronnya banyak. Sedangkan kalau di CO2 ini dia sama-sama O, tapi dia di C-nya juga dia nggak punya PeB. Jadi persebaran elektronnya merata. Mau dipolar 0, jadi dia bersifat nonpolar. Contoh lainnya CH4. Nah, ini langsung aja. Kan dia strukturnya kayak gini nih, CH4. Semuanya sama gitu loh. Persebarannya sama, jadi nggak ada yang rebut-rebutan gitu. Misalnya kalau kita ubah di sini jadi Cl nih. Nah, ini pasti kan ada kutub nih. Si Cl-nya jadi parsial negatif, si C-nya parsial positif. Tapi karena di sini ada H semua nih, empat-empatnya si C-nya ini megang H. Jadi nggak ada yang rebutan gitu loh. Dan di sini kita lihat di atom pusatnya atau di C-nya ini dia nggak punya PeB. Jadi persebaran elektronnya itu merata, nggak ada momedipol. Jadi sifatnya nonpolar. Gitu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain dari slide ini? Kalau tanya kalau yang biasa dipakai sebagai apa cerita itu namanya? Atom pusat. Nah, yang bisa dipakai atom pusat tuh yang ditulis pertama di situnya apa gimana ya? Oh, oke. Thank you pertanyaannya. Jadi buat atom pusat itu tuh atom yang jumlahnya paling dikit. Contohnya di CH4 nih ya. Ini kan berarti C-nya ada 1, H-nya ada 4. Nah, C yang 1 ini kan lebih dikit nih ya. Hanya ada 4, C-nya ada 1. Jadi yang dipilih jadi atom pusatnya itu atom yang jumlahnya lebih dikit, yaitu si C. Atau contohnya lain lagi tuh ini CO2. O-nya ada 2, C-nya ada 1. Jadi C-nya ini sebagai atom pusat. Atau kalau mau gampang, kalau ada karbon atau C itu tuh biasanya sebagai atom pusat kayak gitu lah pokoknya. Contohnya di CH4, CO2, CH, Cl3. Karena mungkin yang kelas 12 atau yang gap year juga tahu ya ada yang namanya bab kimia organik gitu kan. Ada CH4, CH3OH gitu, gitu kan. Nah, ini tuh antara atom C sebagai atom pusatnya kayak gitu. Atau contoh lainnya tadi H2O. H2O kan berarti hanya ada 2, O-nya ada 1 kan. Berarti O-nya ini yang jadi atom pusat, contohnya yang ini tadi. Gitu. Gimana? Oke, Kak, jelas. Oke, thank you. Ada yang mau ditanya lagi? Aku izin bentar ya.
Bentar ya guys. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ini adalah gaya intermolekul atau gaya antar molekul. Jadi gaya antara si A sama si B ini molekul 1 dan ini adalah molekul 2. Gitu singkatnya. Jadi ini buat definisinya, gaya intermolekul adalah gaya yang menggabungkan atom-atom bersama dalam satu molekul. Terus gaya intermolekul ini tuh lebih lemah dibandingkan gaya intramolekul. Penjelasannya nanti aku jelasin, dan ini berguna untuk pembentukan kisi kristal atau bentuk molekul. Jadi contohnya kayak yang ini, bentuk kubus. Contoh lain tuh banyak sih bentuk-bentuknya. Ada yang kubus, terus ada yang kayak apa sih, balok ya namanya itu, terus gitu-gitulah pokoknya ya. Nah, terus poin kedua nih, kenapa gaya intermolekul itu tuh lebih lemah dibandingkan gaya intramolekul. Nah, kita lihat gambaran sebelah kanan, ini tuh aku ambil dari buku Chang tadi ya, struktur 3 dimensi dari S atau H2O padat ya. Nah, kan H2O gini ya. Ini aku coba. Nah, ini tuh jadi H2O1. Terus mana lagi contohnya? Ini H2O2, H2O yang ketiga, misalnya kayak gitu ya. Nah, yang kan ini juga dibilang nih, yang merah itu tuh O, yang putih itu H. Nah, jadi contohnya nih, pokoknya gitu-gitulah ya, guys. Semoga kalian paham. Nah, antara H2O1 dan H2O yang lain, ini tuh yang merah-merah ini, yang titik-titik merah, garis titik-titik merah, ini tuh adalah gaya intermolekulnya atau gaya yang menghubungkan antar molekul. Nah, terus juga kalian bisa lihat nih, yang merah-merah ini tuh lebih jauh-jauh gitu kan gayanya. Ikatannya tuh lebih jauh-jauh gitu yang merah-merah ini. Aku kasih, nah ini. Ikatannya tuh lebih jauh-jauh dibandingkan ikatan yang intramolekul atau yang dalam molekul. Nah, yang dalam molekul ini cuma segini. Tapi yang di antar molekul tuh panjang-panjang segini kan. Nah, karena jaraknya itu lebih jauh atau garisnya itu lebih panjang kayak gitu ya, ikatannya lebih panjang, itu tuh jadi lebih mudah diputus ikatannya dibandingkan H2O yang ini. Soalnya kita gambar lagi. Nah, ikatan yang putus-putus ini itu lebih mudah diputus. Dibandingkan kalau kita mau mutusin ikatan yang ini. Ini susah buat diputus. Gitu. Kira-kira kasarannya kayak gitu sih. Jadi gaya intermolekul itu sebenarnya lemah gitu loh. Jadi dibandingkan ikatan kovalen atau ikatan ionik, gaya intermolekul ini contoh kayak yang van der Waals dan lain-lain itu tuh lebih lemah karena lebih gampang diputus. Oke, aku lanjut ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah ikatan van der Waals. Jadi ikatan van der Waals ini tuh dibagi dua, ada yang ion dipol sama dipol-dipol. Kalau ion dipol ini terjadi antara yang molekul ion dan yang molekul polar. Sedangkan kalau dipol-dipol ini polar-polar. Langsung ke contoh aja. Contohnya yang ion dipol itu adalah pembentukan H3O+ dari H+ dan H2O. Nah, ini ionnya itu adalah H+, polarnya itu H2O. Membentuk H3O+. Terus kan ini tuh dari ion sama dari molekul polar. Makanya terbentuk
ikatan intermolekul yang membentuk H3O+ ini tadi. Itu. Mana sih? Oke. Oh, ini. Terus yang kedua, dipol-dipol itu antara yang polar sama polar. Ini contohnya, mana sih? Oh, ini. HCl atau KCl gitu-gitu. Pokoknya dia karena dia punya sama-sama punya dipol kayak gitu, jadi dia membentuk ikatan gitu antara kutub-kutubnya. Gitu sih kasarannya. Dan sebenarnya aku tuh gimana? Gaya intermolekul itu lebih jarang dibahas dibandingkan yang intramolekul. Jadi buat yang ikatan kimia ini tuh aku lebih tekanin kalian di yang gaya intramolekulnya, karena itu kayak lebih sering dibahas itulah, walaupun gaya intermolekul itu juga ya sama aja gitu sebenarnya, sering dibahas juga, tapi kayak lebih jarang gitu. Next. Nah, selanjutnya ada gaya London atau disebut ikatan London, atau ada yang nyebut gaya dispersi London atau momen dipol sesaat atau induced dipole gitu-gitulah, pokoknya banyak istilahnya. Nah, ini tuh terjadinya momen dipol sesaat karena adanya induksi muatan dari partikel di dekatnya. Nah, kita lihat gambarnya nih. Contohnya gambar yang pertama. Kalau keadaan normal, dia tuh kan distribusi elektronnya merata tuh ya. Berarti dia sifatnya nonpolar atau dia nggak punya momen dipol. Terus dalam keadaan sesaat, ada suatu saat di mana dia tuh distribusi elektronnya itu tidak merata. Jadi ada yang kutubnya positif dan ada yang kutubnya negatif. Nah, keadaan sesaat ini dia tuh menginduksi partikel di sebelahnya atau di dekatnya biar juga punya momen dipol kayak gitu. Jadi contohnya awalnya kayak gini. Ini yang positif, ini yang negatif kayak gitu. Terus si yang positif negatif ini tuh menginduksi yang di dekatnya biar muatannya tuh jadi kayak gini. Ini positif negatif, terus yang ini negatif positif kayak gitu. Nah, ini namanya dia induksi dipol atau keadaan terimbas. Jadi yang awalnya tuh keadaan normalnya dia distribusi elektronnya merata, tapi karena adanya momen dipol sesaat ini, jadi dia ikutan juga yang di sebelahnya, yang padahal dia tuh nggak ngapa-ngapain, tapi dia ikutan punya momen dipol juga akhirnya kayak gitu. Nah, terus yang di bawah ini, yang hijau-hijau ini tuh adalah keadaan elektron ya. Jadi kan kalau kalian pernah lihat juga animasi elektron itu kan, animasi atom itu kan elektronnya tuh muter-muter terus ya, gerak-gerak terus. Mereka beresonansi untuk punya atau untuk dapat keadaan yang paling stabil, keadaan yang paling seimbang kayak gitu. Nah, makanya di yang hijau-hijau ini, yang kotak hijau-hijau ini, jadi misalnya awalnya kayak gini, terus nanti dia bertabrakan atau berpindah ke partikel yang lain kayak gitu, dan jadinya dia membentuk yang kayak gini. Nah, jadi dia kayak muatannya itu kan berlawan-lawanan, dia nyari yang muatannya itu berlawan-lawanan kayak gini, terus biar apa ya, biar dia tuh punya bentuk yang paling stabil lah kayak gitu, karena elektron itu tuh dia pindah-pindah terus, muter-muter terus kayak gitu lah istilahnya gitu ya teman-teman. Ini kalau kalian mau lihat jelasnya mungkin bisa lihat dari video di YouTube gitu ya, atau dari buku dan lain-lain. Kayaknya sumber belajar sekarang juga udah banyak, jadi bisa kalian lihat-lihat juga. Next, ikatan hidrogen. Jadi di antara ikatan intermolekul, ikatan hidrogen ini tuh yang paling sering kepake dan yang paling sering dibahas. Karena apa? Contohnya ya air aja. Kayak kalau ngasih contoh di kimia tuh gampang, pokoknya air aja. Air itu kan dia juga nanti bakal terjadi ikatan hidrogen kayak gitu. Makanya ikatan hidrogen tuh kayak yang
ya yang penting juga gitu loh di dalam kehidupan. Terus pengertiannya ikatan hidrogen itu ikatan antara atom H dengan F, O, atau N. Jadi antara H dengan F, H dengan O, atau H dengan N. Udah, sebenarnya ini aja ikatan hidrogen tuh basicnya. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya yang di sini. Ini kan H2O sama H2O ya, berarti air. Nah, ini terbentuk ikatan hidrogen antar molekul air yang satu dengan molekul yang lainnya. Yang merah-merah ini tuh ikatan hidrogennya. Nah, terbentuk ikatan hidrogen biar apa ya? Biar nyatu gitu loh. Jadi kayak kalau misal ini penguapan atau kalian lagi masak air, manasin air gitu ya. Nah, itu kan kalian juga bisa lihat kalau misalnya itu tuh sampai apa sih glubuk-glubuk itu namanya? Sampai 100 derajat Celcius itu sampai menguap ya pokoknya ya. Jadi yang air yang awalnya bentuknya cair itu nanti kalau misalnya kalian uapin terus, itu nanti airnya habis kan. Nah, itu karena ikatan hidrogennya itu pecah. Jadi ikatan hidrogennya ini dipecah dan airnya itu molekulnya itu menguap gitu. Terus nanti misalnya di sini ada air lagi terus dipecah lagi dia menguap lagi kayak gitu. Ya, itu sih ya kayaknya cara yang gampang buat bahas pemecahan ikatan. Terus ini juga yang lain ada antara NH3 dengan NH3 atau ya nggak harus sama, nggak harus H2O sama H2O atau NH3 sama NH3. Nah, ini juga contohnya antara H2O sama NH3. Ini juga bisa terbentuk kan karena ikatannya terjadi antara H dan O. Kan ini memenuhi juga nih. Itu. Terus ini HF sama NH3 dan lain-lain. Dan contoh lainnya, ini ada ikatan hidrogen antar molekul HF. Jadi ini tuh F-nya, ini H-nya. Terbentuk ikatan hidrogen yang bikin dia stabil dan bergabung-gabung gitu. Gitu sih, teman-teman. Oke, next aja ya. Nah, ini perlu diingat buat kekuatan gaya intermolekul. Jadi, gaya atau ikatan ion dipol itu tuh paling kuat. Selanjutnya ikatan hidrogen, dipol-dipol, dan gaya London. Jadi, gaya London ini tuh adalah gaya yang paling lemah di antara gaya intermolekul yang lainnya. Itu nice to know aja. Terus ini ada bentuk molekul atau molecular geometry. Ini tuh aku sempat nemu beberapa soal UTBK yang kayak gini ya dari buku Latsal UTBK. Ini sebenarnya agak susah buat dihafal, tapi aku nggak nemu cara lain buat ngafalin dengan mudah kayak gitu ya. Jadi ini harus dipahamin apa itu ikatan, apa itu elektron, apa itu PeB, dan lain-lain. Contohnya misalnya ini ada AB2E, atau dia tuh punya A1, B2, dan E ini tuh maksudnya PeB ya. Jadi AB2E berarti dia punya satu PeB. Jadi ada PeB di A-nya ini. Nah, bentuknya itu jadinya kayak gini. Contohnya SO2. Terus gitu-gitu sih. Ini AB3E berarti A-nya 1, B-nya ada 3, terus dia punya satu pasang satu PeB gitu. Contohnya ini jadi bentuknya tetrahedral. Nah, ini biasanya dalam bentuk soal UTBK dia nanyanya kayak misalnya CH4 itu dia punya bentuk molekul yang kayak gimana. Berarti kan kalau CH4 bentuknya yang mana ya? CH4 misalnya. Kalau nggak salah CH4 itu juga masuknya tetrahedral ya. Pokoknya gitu-gitu deh. Itu sih teman-teman. Ini juga ada slide selanjutnya buat bentuk molekul. Lumayan banyak sih. Udah segitu aja kelas kita hari ini. Ini ada link presensi, link Discord yang belum masuk grup. Ini link traktir dari Bersinar. Bentar.